Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Nuhyal Ulia SPD MPD selaku dosen mata kuliah Psikologi Pendidikan dan teman-teman saya yang saya banggakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan tak lupa pula Nabi kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hari ini kami akan mendiskusikan tentang pandangan psikologi kognitif tentang belajar. Saya Tri Devita Hasan sebagai moderator yang akan membimbing jalannya presentasi diskusi ini. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya, yaitu Dinda Syafira Angelita sebagai notulen, Maghfira Izani Zuliana sebagai pemateri pertama, Karisma Nasa Zakita sebagai pemateri kedua, Muhammad Syafi'ul Maula sebagai pemateri ketiga. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai penyampaian dan penyajian materi. Saya persilakan untuk Mbak Maghfira membacakan materi pertama. Teori belajar kognitif. Dalam perspektif kognitif, belajar berarti perubahan dalam struktur mental seseorang yang menyediakan kapasitas untuk mendemonstrasikan perilaku-perilaku yang berbeda. Struktur mental ini termasuk skema, beliefs, goals atau tujuan, ekspektasi atau harapan, dan komponen-komponen lain. Teori ini menekankan pentingnya proses mental dan apa yang terjadi pada si pembelajar. Proses ini yang mengarahkan siswa secara aktif untuk menginterpretasikan dan mengorganisasikan informasi. Dalam pandangan ahli aliran kognitif, tingkah laku yang tampak tidak dapat diukur dan diterangkan tanpa melibatkan proses mental seperti motivasi, kesengajaan, keyakinan, dan sebagainya. Teori belajar Gestalt. Psikologi kognitif ini mulai berkembang dengan lahirnya teori belajar Gestalt yang dipelopori oleh Max Wertheimer pada tahun 1880 hingga 1943. Teori ini menekankan bahasan pada masalah konfigurasi, struktur, dan pemetaan dalam pengalaman. Menurut pandangan ini, semua kegiatan belajar menggunakan insight atau pemahaman terhadap hubungan, terutama hubungan-hubungan antara bagian dan keseluruhan. Tingkat kejelasan atau kebermaknaan dari apa yang diamati dalam situasi belajar adalah lebih meningkatkan belajar seseorang daripada dengan hukuman dan ganjaran. Asumsi yang mendasari pembelajaran kognitif. Perspektif kognitif menekankan pemahaman konseptual dan kemampuan berpikir. Menurut G.G. dan Berliner 1998, pandangan kognitif mendukung penilaian yang memerlukan tanggapan, esai, laporan tertulis, proyek, portofolio yang semuanya diklaim untuk mengungkapkan pemahaman konseptual siswa jauh lebih baik daripada beberapa tes tradisional seperti pilihan ganda. Pengembangan strategi pembelajaran kognitif membuat kinerja sekolah meningkat dalam berorganisasian proses pembelajaran mengajar. Untuk beberapa siswa dengan keterbatasan belajar, penguasaan strategi dalam membantu siswa meraih prestasi. Presley dan McCormack 1995 dalam G.G. dan Berliner 1998 menjawab bahwa strategi tersebut tidak dibebankan pada siswa, tetapi siswa diharapkan mampu memodifikasi dan menyesuaikan belajar dengan menerapkan strategi tersebut. Sementara bagi siswa yang berkemampuan kognitif tinggi, strategi pembelajaran memungkinkan untuk mereka belajar secara luas dan dalam. Teori-teori belajar dalam rumpun psikologi kognitif. Terdapat 3 teori belajar yang termasuk dalam rumpun psikologi kognitif serta implikasinya dalam proses pembelajaran. 1. Teori belajar kognitif Philip dan Levin 1892 sampai 1947. Menurutnya, setiap individu berada di dalam suatu medan kekuatan yang disebut
dengan life space yang mencukupi berwujud dan lingkungan di mana individu bereaksi, misalnya orang-orang yang dijumpai atau fungsi-fungsi jiwa yang dimiliki. 2. Teori belajar kognitif development dari Jim Piaget bahwa proses berpikir merupakan aktivitas gradual fungsi intelektual dan berpikir kognitif menurut abstrak. Penjelasannya, Leven menganggap bahwa tingkah laku merupakan hasil interaksi antar kekuatan, baik dari dalam diri individu seperti tujuan, kebutuhan atau tekanan kejiwaan, maupun dari luar diri individu seperti tantangan atau permasalahan. Menurut Piaget, inteligensi terdiri dari 3 aspek, yaitu yang pertama struktur atau skema, adalah suatu pola tingkah laku yang dapat diulang. Yang kedua, isi atau konten, yaitu suatu pola tingkah laku spesifik tatkala individu menghadapi suatu masalah. Yang ketiga, fungsi atau function, yaitu yang berhubungan dengan cara seseorang mencapai kemajuan intelektual. Aspek ketiga ini terdiri dari 2 macam invarian, yaitu yang pertama organisasi, atau berupa kecakapan seseorang atau organisme dalam menyusun proses-proses fisik dan psikis dalam bentuk sistem-sistem yang koheren. Yang kedua, adaptasi, atau penyesuaian individu dengan lingkungannya. Adaptasi ini terdiri dari 2 proses komplementer. Yang pertama asimilasi dan yang kedua akomodasi. Asimilasi yaitu proses penggunaan struktur atau kemampuan individu untuk menghadapi masalah dalam lingkungannya. Akomodasi yaitu proses perubahan respon individu terhadap stimuli lingkungan. Kemudian, tahap-tahap perkembangan kognitif menurut Piaget. Piaget membagi tahapan perkembangan kognitif anak menjadi 4 tingkat, yaitu yang pertama tahap sensori motor atau usia 0-2 tahun. Yang kedua tahap preoperasional konkret usia 2-7 tahun. Yang ketiga tahap operasional konkret usia 7-11 tahun. Yang keempat tahap operasional formal usia 11 tahun ke atas. Piaget menjabarkan implikasi teori kognitif pada pendidikan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, memusatkan perhatian kepada cara berpikir atau proses mental anak, tidak sekadar kepada hasilnya. Atau guru harus memahami proses yang digunakan anak sehingga sampai pada hasil tersebut. Yang kedua, mengutamakan peran siswa dalam berinisiatif sendiri dan keterlibatan aktif dalam kegiatan belajar. Dalam kelas, Piaget menekankan bahwa pengajaran pengetahuan jadi ready-made knowledge. Anak didorong menentukan sendiri pengetahuan itu melalui interaksi spontan dengan lingkungan. Yang ketiga, memaklumi akan adanya perbedaan individual dalam hal kemajuan perkembangan. Teori Piaget mengasumsikan bahwa seluruh siswa tumbuh dan melewati urutan perkembangan yang sama. Namun perubahan itu berlangsung dengan kecepatan yang berbeda. Yang keempat, mengutamakan peran siswa untuk saling berinteraksi. Menurut Piaget, pertukaran gagasan-gagasan tidak dapat dihindari untuk perkembangan penalaran. Walaupun penalaran tidak dapat diajarkan secara langsung, perkembangannya dapat distimulasi. Selanjutnya, teori-teori belajar dalam rumpun psikologi kognitif. Teori belajar Discovery Learning Brunner, Jerome Brunner atau dalam Gage dan Berliner tahun 1998, pemikiran dan aktivitas intelektual tidak hanya merupakan sistem pemrosesan informasi, tetapi berkembang seiring pengalaman individu anak. Menurut Brunner, yang pertama, pertumbuhan intelektual ditandai dengan peningkatan kemandirian tanggapan rangsangan pertumbuhan. Yang kedua, tergantung pada pengembangan sistem informasi, pengolahan, dan penyimpanan internal yang menggambarkan realitas. Yang ketiga, perkembangan intelektual melibatkan peningkatan kapasitas. Yang keempat, interaksi sistematis antara guru dan siswa diperlukan bagi perkembangan kognitif. Yang kelima, bahasa adalah kunci untuk perkembangan kognitif. Brunner atau dalam Gage dan Berliner tahun 1998 mengatakan bahwa pertumbuhan kognitif ditandai dengan meningkatnya
kemampuan untuk menangani beberapa alternatif secara bersamaan, untuk melakukan kegiatan bersamaan, dan untuk melakukan perhatian secara berurutan dalam berbagai situasi. Brunner mengidentifikasi 3 tahap pertumbuhan cara anak-anak merepresentasikan apa yang ada dalam pikiran mereka dan dunia di sekitar mereka, yaitu tahap enaktif, tahap ikonik, dan tahap simbolik. Yang pertama, tahap enaktif merupakan tahap paling awal di mana anak memahami lingkungan melalui tindakan. Yang kedua, tahap ikonik merupakan kemajuan besar setelah tahap awal di mana pada tahap ini informasi dibawa oleh citra visual dan pendengaran. Anak mengembangkan memori visual tapi masih membuat keputusan berdasarkan kesan sensori, bukan bahasa. Yang ketiga, tahap simbolik dicapai sebagai pemahaman melalui tindakan dan persepsi memberi jalan untuk pemahaman dunia melalui sistem simbol, bahasa, logika, dan matematika. Demikian diskusi kelompok kami. Saya Tri Devita Hasan sebagai moderator. Memohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.